Qiao Yu, kamu meracuni aku hingga kehilangan pengemis. Hanya ketika kamu mati, perjanjian pernikahan dengan keluarga Bo bisa jadi milikku. Mati bersama anak liar yang ada di perutmu ini. Qiao Yu, utang ini akan aku buat kamu bayar 2 kali lipat. Hello Tuan Kia. Berita besar. Pewaris grup Bo dan putri grup Qiao, Qiao Yu. Harry ini Bertunangan. Grup ini menggabungkan kekuatan. Qiao Yu, sudah 6 tahun, utangmu padaku harus dilunasi. Dabao, Erbao. Pesta pernikahan ini. Aku sudah menunggu selama setelah hari ini. Aku akan menjadi istri sah Bo. Anak liar dari mana berani buat owner di sini? Seseorang, tangkap mereka untukku. Pukul sapi di balik gunung. Gunakan kekuatan lawan. Adikku pewaris generasi ke-38 Taiji, kalian tak akan bisa mengalahkannya. Ini adalah titik Yamen jika kena bisa bisu. Pusing, kehilangan kesadaran. Ini adalah titik Zanzhong jika terkena. Akan pusing dan berkunang-kunang. Kakak murid andalan ahli pengobatan tradisional, sangat hebat. Bos Xiao, usir anak ini pergi. Kakek, aku tidak mau menikah. Tapi terus saja dipaksa. Lihat, semuanya berantakan, lebih baik batalkan pertunangan. Kak Xiao, pertunangan kita ditetapkan oleh kakek Bo. Jadi, kau menikah dengan kakek saja, nenekku sudah tiada. Semangat, siapa tahu kalian bisa memberi aku paman kecil. Kak Xiao, Masih kurang malu apa? Cepat pergi. Kamu bilang apa? Tidak, kakek, anak nakal ini. Jika aku melahirkan beberapa anak, kau takkan mendapat cukup masalah. Anda tidak terburu-buru, bukan? Aku terburu-buru. Bawa kedua anak ini keluar dari sini. Ayo, kemarilah. Pukul aku. Bos Xiao, kedua anak ini. Kelihatannya persis seperti kamu saat masih kecil. Kakek, penglihatan kabur. Bagaimana mungkin saya, Bo Xiao, bisa punya anak nakal seperti itu? Penjahat besar ini menarik rambut. Penjahat besar, pergi. Cek aja bakalan tahu. Kakek. Kamu sudah gila. Kalau dua anak nakal itu anak saya. Saya bukan lagi Bo. Apakah benar dua anak nakal tadi anak saya? Mungkinkah? Itu wanita 6 tahun yang lalu. Kamu hebat ya, langsung dapat 2 anak. Keluarga saya 18 generasi. Sekarang keturunan kita banyak. Segera atur orang. Cepat temukan cucu-cucuku. Kumpulkan semua orang, tutup seluruh kota, pastikan kalian menemukan mereka, cepat. Kalian berdua berani ya? Berani kabur tanpa izin. Maaf Mama, maafkan kami hanya ingin membela Mama, hanya saja. Ibu dan anak maju berperang. Si adik dan si kakak akan membantumu mengajar tante jahat itu. Tuan Bo, Tuan Kecil, dan Nona Kecil terlihat di lokasi ini. Cari dengan teliti. Baik. Ayo, Ya, Ternyata kamu.
Kiao Zhi, nyatanya nasibmu memang baik. Kebakaran begitu besar. Aku tidak bisa membakarmu sampai mati. Ya, tidak membakarku sampai mati. Sekarang aku datang untuk mengambil nyawamu. Berani mengganggu pesta pertunangan. Seberapa besar keberanian yang Anda miliki? Kedua anak ini adalah kamu. Anak lahir dari pengemis. Sama seperti kamu. Lebih baik kau berlutut dan memohon balas kasihan sekarang. Lalu menghilang selamanya. Jika tidak, mungkin suatu hari nanti, kedua bajingan kecil ini akan ledakan. Sebuah suara dari atas tiba-tiba jatuh. Dihancurkan menjadi bola daging. Karena aku bisa membunuhmu sekali 6 tahun yang lalu, sekarang aku bisa membuatmu mati lagi. Mengancamku harganya. Ibuku hebat. Berani kamu memukulku. Aku bukan Kiao Zhi yang dulu 6 tahun lalu. Bina mereka untukku. Ayo pergi. Pergi. Apa tidak berani menabrakku? Tidak bisa, ya? Terlalu murah untukmu. Tenang. Akan kuhabisi pelan-pelan. Mama keren banget. Mama, wanita jahat melakukan keburukan. Ayo kirim dia ke penjara. Menangkap sekaligus, serunya. Begini saja, terlalu murah untuk dia. Ingin mengambil sesuatu yang dia hargai. Seperti kekuasaan, uang, atau bos Xiao yang dia inginkan. Kamu adalah pendatang baru yang naik daun. CEO dari Huyu Group. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kantorku tanpa izin? Aku datang. Bicara dengan Tuan Bo tentang kerjasama. Aku punya teknologi tinggi yang kamu butuhkan. Kamu inginkan apa? Aku ingin 1 tahun dari Tuan Bo. Tidak menikah. Kamu pikir dengan cara seperti ini bisa menikah dengan keluarga Bo? Berpikir terlalu jauh, tidak tertarik. Aku punya dendam dengan Kiao Yu. Menikah dengannya, dia akan punya dukungan. Itu akan menyulitkan masalah. Lebih baik kamu. Kalau aku menemukan kamu punya niat lain, aku akan membuat hidupmu sengsara. Aku tidak tertarik pada orang yang sombong sepertimu. Wah, kebetulan sekali. Aku tidak tertarik dengan wanita licik seperti kamu. Juga tidak tertarik. Aku punya anak, mereka tidak hanya tampan, tapi juga sangat cerdas. Bukan anak-anak biasa bisa dibandingkan. Anak-anak semua punya. Aku punya 2. Anak pertama jenius pengobatan tradisional, anak kedua ahli waris seni bela diri Tai Chi, berbakat. Siapa yang tidak punya 2 anak? Anak-anakku sangat jago bela diri, bisa kalahkan sekelompok pengawal sendirian. Anakku baik dan penurut, sangat perhatian. Anak saya itu jujur, baik hati, dan pemberani. Dalam hal anak, saya belum pernah kalah. Inilah anak saya, gimana? Pasti lebih baik daripada anakmu yang sombong itu. Kakek. Ngapain datang ke sini? Semua ini buat cucu kakek berdua. Semuanya model terbaru, kata manajer toko. Anak-anak sekarang suka ini. Ini baru sepertiga saja, sisanya ada di rumah. Selama cucu-cucu pulang, kakek main bareng mereka tiap hari. Orang tua itu memanjakan cucunya. Alangkah indahnya jika Dabao dan Erbao juga memiliki anggota keluarga yang sangat menyayangi mereka. Pria ini tampan dan wanita ini cantik. Mereka terlihat serasi.
Apakah Anda tertarik? Pergilah dan dapatkan surat nikah. Kakek, tolong hentikan perjodohan. Ibu anakku seharusnya wanita yang pendiam dan berbudi luhur. Ini bukan jenis agresif seperti ini. Tuan Bo, saya punya anak. Tipe bos Bo dingin tak berperasaan. Sungguh tak bisa diterima. Jadi ayah bagi anakku harus lembut, sopan, penuh toleransi. Sayang sekali. Anakmu usianya berapa? Aku merasa kita punya kecocokan. Bagaimana kalau kamu bawa pulang mainan untuk menghibur anakmu? Tuan Bo, anak saya lebih 7 tahun. Faktanya, mainan ini tidak cocok untuk anak di bawah 8 tahun. 7 tahun. Cucu saya juga berusia 7 tahun. Jadi mainan apa yang cocok untuk anak-anak? Saya pikir anak-anak pada usia ini cocok bermain mainan struktur sederhana, seperti balok Lego. Dapat melatih motorik anak, meningkatkan kemampuan berpikir. Apalagi. Tidak terlihat, wanita berhati dingin. Tapi baik kepada anaknya. Ternyata mainan ada banyak pengetahuan ini. Saya dan Xiao kurang pengalaman dalam mengasuh anak. Bagaimana jika kamu bawa anak ke kantor? Belajar cara berinteraksi dengan anak. Baiklah. Jadi perlu bantuan Pak Bo. Bantu aku sedikit. Dia bisa bantu apa saja. Bagus, aku cepat pulang. Siapkan barang-barang untuk anak. Ayo. Apa yang ingin kamu aku bantu? Kenapa dia punya aroma mawar, sangat familiar. Dia wanita itu? Kakek Xiao. Kakek Xiao. Berani-beraninya kamu menggoda orangku. Kakek Xiao. Kamu membantu berandalan ini, aku tunanganmu. Nona Kiao sepertinya pelupa. Aku dan kamu sudah membatalkan pertunangan, tolong panggil aku Bos Bo, kita tak sedekat itu. Sebelum bertunangan, kami bertemu 1 kali. Ternyata Nona Kiao penggemar berat ya. Xiao tidak akrab denganmu. Apa kamu mau bertemu anak itu? Kalau Tuan Bo tidak mau belajar cara mengurus anak lagi, maka saya akan. Besok pindah tempat. Datang ke rumah saya ya. Berani melawan saya wanita lisik. Nyonya Kiao. Belum ada yang berani buat keributan di grup Bo. Nona Kiao, masih mau tinggal di sini dan melihat saya berciuman dengan Tuan Bo? Kau hanya perlu melawan aku bikin, akan membuatmu mati dengan cara buruk. Aku menunggu, tapi sekarang cepatlah. Gulungan. Kamu tuli, keluar dari kantorku. Terima kasih hari ini, Tuan Bo. Gunakan aku untuk menyerang Kiao Yu. Kamu membunuh orang. Pukul ular di bagian paling rentannya. Semakin dia peduli, harus menghancurkan semua ini. Saat dia meracuni dan menyerahkan saya ke ranjang pria lain, dia seharusnya sudah membayangkan hari ini. Meracuni. Aroma. Nona Kiao. 7 tahun lalu, apakah Anda di Jiangbei? Ada urusan apa dengan Tuan? Saya dan Tuan Gu belum akrab untuk membicarakan urusan pribadi, bukan? Kamu buang sesuatu setelah dipakai. Ingat janjimu. Besok. Aku akan ke rumahmu. Bo Xiao sangat mencintai anak-anaknya. Andai anakku juga punya ayah yang sangat mencintai mereka, pasti baik sekali. Besar, kecil. Hari ini paman baru datang makan di rumah. Bisa main sama paman baru, oke? Mama pergi belanja, mau masak iga babi kesukaan. Ayo Dabu. Ini obat asma adik. Jika ada apa-apa, kamu harus jaga adikmu ya. Pasti, saat besar nanti, aku akan jadi tabib terbaik. Ku sembuhkan adik. Aduh, anak pintar. Di rumah harus baik-baik. Adik, kamu dengar tidak? Ibu kenal paman baru lagi. Itu namanya pacaran.
Langkah selanjutnya dalam berkencan, menikah saja. Lalu kita punya ayah baru. Benarkah? Heron, aku akan menyiapkan hadiah untuk ayah baruku agar dia terkesan. Hancurkan itu untukku. Pelacur kecil membuatku kehilangan muka. Hari ini aku akan membuat dia membayarnya. Siapa kamu? Keluar dan jangan hancurkan barang-barang kami. Dia cuma perempuan jalang lahir dari jalang kecil dan pengemis di kolong jembatan. Kalian membuatku malu di pesta pertunanganku. Aku belum sempat memberimu pelajaran. Kakak, kamu tidak boleh memukul adikku. Dua jalang kecil. Bahkan jika kamu mati di sini, tidak ada yang peduli. Kami bukan jalang kes. Kami punya seorang ayah. Jadi, di mana ayah kalian? Di mana dia? Ibu kalian belum bilang siapa ayah kalian, kan? Biar aku yang kasih tahu. Ayah kalian adalah pengemis di bawah jembatan. Pengemis di bawah jembatan. Mungkin kalian punya banyak ayah, ya. Saat itu banyak pengemis bermain dengannya. Ada banyak, tahu. Bagaimanapun juga, dulu yang mainin dia pengemisnya banyak. Bocah nakal. Berani melawan aku. Bawa mereka pergi. Kenapa bau bensinnya kuat? Adik perempuan, bertahanlah. Kakak ambilkan obat asma untukmu. Bangun. Bocah nakal. Aku ambilkan obat asma. Mau. Wanita jahat, kasihkan obatnya. Anak nakal. Benar-benar sampah, anak nakal. Kebakaran 6 tahun lalu nggak membakar kalian di perut si nakal itu. Sekarang, nggak seberuntung itu. Pramia. Membanjiri seluruh kapal. Kakak, aku tidak bisa bernapas. Aku merasa kesakitan. Adik, bertahanlah, kakak akan menyelamatkanmu. Tolong. Tolong. Qiao Yu, maksud pesan yang kamu kirim tadi, bagaimana anakku? Cepat sekali kamu datang. Seperti yang kamu lihat, dalamnya terbakar. Qiao Yu, berani melakukan hal ini. Kalau terjadi sesuatu pada anak, kamu akan membayar dengan nyawamu. Pergi sekarang. Takutnya sudah terlambat. Dua gadis cilik itu, mungkin saja, sudah mati di dalam. Dabao, Bao. Xiao Nuo. Ibu. Adik asma kambu. Cepat selamatkan. Xiao Mu, kalian tunggu di saat Mama datang menyelamatkan Mama. Xiao Mu, Xiao Nuo. Mama. Papa. Xiao Nuo, kamu baik-baik saja. Mama bawa kamu ke rumah sakit. Naik ke mobilku. Perawat, kondisi kedua anakku?
Yang besar terkejut pingsan, yang kecil kondisi buruk. Critique. Sekarang sudah dibawa ke ruang operasi. Segera panggil dokter terbaik dan teknologi canggih. Sembuhkan anak itu. Semua biaya ditanggung. Ternyata dia presiden grup Bo. Dia ternyata punya anak. Papa. Wajah anaknya terkena panas, butuh obat kompres dingin beberapa lama baru bisa menghilangkan bengkaknya. Baik, terima kasih, dokter. Qiao Yu. Aku akan membuatmu membayar harga yang pantas. Qiao Zi, 6 tahun lalu. Pesta perayaan Qiao Group. Apakah kamu menjalin hubungan dengan pria asing? Apa hubungannya denganmu? Tunanganmu membuat anakku jadi seperti ini. Masih ingin menghina aku. Bukan begitu maksudku, adalah. Apa mungkin dua anak itu milikku? Tidak mungkin. Ayah anak-anak itu seorang pengemis di bawah jembatan. Saat itu aku dijebak dengan obat oleh Qiao Yu, jadi aku punya 2 anak. Tidak ada hubunganmu. Kamu yakin pria itu dulu benar-benar seorang pengemis? Kalau bukan pengemis, kamu Bo Xiao? Apakah kamu pikir semua anak milikmu? Apakah mereka milikku? Tes DNA akan menjawabnya. Bo Xiao. Aku peringatkan, jangan sentuh anak-anakku. Mereka adalah anak-anakku dan selalu jadi anak. Kamu punya 2 anak? Presiden Bo sangat berkuasa dan suka main-main. Itulah mengapa pikir semua anak di dunia adalah anak. Ya, kedua anakku masih hilang. Apa sih yang kupikirkan? Tangan. Terluka saat menyelamatkan anak itu. Akan panggil dokter untuk Tidak ada apa-apa. Bukan cedera besar. Ingat kebaikanmu. Kerjasama yang kita sepakat, saya memberikan diskon tambahan 10, tapi kamu membela Qiao Yu. Saya tidak akan lunak. Sudah dibungkus. Kamu pergi. Qiao Zi, kamu salah paham, saya dan Qiao Yu. Saya harus menjaga anak, jadi tidak bisa mengantar. Hari ini kita tidak bisa mendapatkannya, mari kita pulang dulu. Tentang masalah Qiao Yu. Akan kubuat dia membayar sesuai akibatnya. Mumu. Apakah ada yang tidak nyaman? Apa wajahmu mas? Bu, aku baik-baik saja. Cuma sedikit pusing. Di mana adikku? Di mana dia? Adik tidak apa-apa, dia baru selesai operasi, ada di sampingmu. Ini semua salah Mama. Mama tidak tinggalkan kalian sendirian di rumah. Bukan salah Mama, tapi salah penjahat itu. Jangan khawatir, Mama pasti akan membalas dendam untuk Nono. Tidak akan mudah memaafkan mereka. Ayah, sepertinya tadi aku lihat ayah. Mumu. Itu bukan ayahmu. Kamu salah lihat. Anak-anak lain punya ayah. Aku juga mau punya ayah. Mama akan mencarikan untukmu. Ayah yang bisa, yang sayang kalian. Dan juga sayang Mama. Baik ya. Kamu istirahat. Ibu ada urusan. Seseorang datang. Kecuali aku. Tidak ada yang diizinkan. Baik, Tuan Qiao. Upacara penandatanganan dengan grup Huiwei akan segera dimulai. Penandatanganan ini sangat penting. Kelangsungan hidup grup untuk akhir tahun ini. Kita harus berhasil. Jangan sampai terjadi kesalahan. Beck. Tunggu sampai dapatkan proyek besar ini. Xiao pasti akan berubah pikiran. Tentang Jiao Zi, gadis kecil menjadi 6 tahun lalu. Aku bisa membuatnya mati sekali. Sekre. Aku bisa membuatnya mati lagi. Hari ini penandatanganan antara grup Qiao dan grup Huiwei.
Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan pemimpin teknologi canggih seperti Huawei Group. Sekarang, mari beri tepuk tangan meriah untuk menyambut Presiden Eksekutif Huawei Group. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kaget ya? Adikku yang baik. Hari ini hari penandatanganan kontrakku dengan Huawei. Aku tidak ingin bertindak kasar di hari istimewa ini. Urusan kita. Nanti aku akan bicara denganmu. Seseorang, keluarkan dia. Kebetulan sekali. Datang untuk menandatangani kontrak. Kamu presiden grup Huiyu. Tidak mungkin. Kenapa bengong? Keluarkan dia. Halo, saya Qiao Zi, Presiden Eksekutif Tiongkok Raya Grup Huiyu. 2 anak liar milikmu Masih terbaring di rumah sakit, kan? lebih baik kamu tak tanda tanganilah dan cepat pergi. Aku bisa melepaskan mereka. Kenapa kamu belum mengenali kenyataan? Sekarang kamu memohon padaku untuk memaafkanmu. Kamu menginginkan proyek Huiming Group ini, kan? Perusahaan kalian sudah dalam kekurangan dana tanpa kontrak ini. Kalian akan bangkrut, kan? Huiming Group tidak akan bekerja sama dengan Qiao Group. Qiao Zi. Kenapa saya? Dulu ada putri sulung keluarga Qiao bernama sama. Dia meninggal sakit? Jangan begitu yakin, saya dan Kia Yue anak tidak sah. Demi harta warisan, dia membuat Qiao Zi mati. Grup Qiao Tri. Miliar. Laporan tipu. Semua bukti ada di sini. Wartawan besar, laporkan ini dengan baik. Ini berita besar. Jangan lihat. Samuel Collier. Hukuman masih terlalu ringan. Rasakan penderitaan anakku. Kau mau apa? Xiao, tolong aku. Wanita gila ini sudah Apa? Pak Bo datang pahlawan menyelamatkan? Aku tunangan Kak Xiao. Berani sekali pada Kak Xiao takkan biarkanmu. Benarkan, Kak Xiao? Aku bilang kita tidak ada hubungan apa-apa. Dan juga, mulai hari ini, pernikahanku dengan Qiao Yu resmi dibatalkan. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu bisa begini padaku? Semua karena dirimu. Kalau bukan karena kamu kembali, Kak Xiao tidak akan begini. Aku tidak akan memaafkanmu. Susah sendiri, masih mau mengancamku? Pikirkan masa depanmu sendiri. Lagi pula, pembalasanku baru saja dimulai. Nikmati saja. Tuan Bao ada urusan. Aku ingin bertemu anak. Selama kamu setuju, kerja sama berikutnya, aku kasih kamu untung 30%. Gimana? Nggak kira 30% untung bikin tertarik, kan? Pak Bo, aku sarankan bilang ke tunanganmu. Kalau kali berani menyentuh anakku, dia berikutnya nggak ada. Bukan cuma perusahaannya aja. Aku tidak ada hubungan lagi sama dia. Aku datang ketemu kamu. Karena tidak ingin garis keturunan keluarga Bo menyebar keluar. Bagaimana Bo bisa yakin bahwa anakku adalah keturunan Bo? Karena 6 tahun yang lalu, aku juga diberi obat. Dan semalam dengan seorang wanita. Aku sudah bilang, anakku tidak ada hubungannya denganmu. Di masa depan tidak ada hubungan denganmu. Bo lebih baik menyerah pada ide ini. Kakak, kamu ingin ayah baru seperti apa? Pertama, dia harus baik kepada kita dan ibu. Kedua, dia harus tampan. Ketiga, dia harus kaya, tapi rasanya sulit dicari. Ayo kita bantu ibu cari jodoh. Ayo.
Serius nih, aku jomblo 800 tahun. Bohong aja untung, anak ini sangat tepat hitungannya. Bahkan tahu tentang operasi yang aku lakukan beberapa tahun lalu. Peserta 22 ginjal lemah tidak terpilih dianjurkan makan bola wijen hitam untuk meningkatkan stamina. Peserta nomor 23, nadinya stabil dan kuat, biaya konsultasi diberi kartu nama. Besok sore, kamu ke kafe, kencan buta dengan ibuku. Yang paling cantik itu ibuku. Kakak cari jodoh untuk ibu. Benar-benar berhasil? Saya cek sebelumnya, ini pusat keuangan, lokasi grup Bo, semuanya pria berkualitas. Benarkah? Sebentar lagi punya ayah. Pasang konsentrasi penuh. Hari ini Pak Bo datang. Kalau ketahuan malas-malasan dan menghambat masa depanku, kalian semua bisa dipecat, ya. Tidak. Beraninya kamu berjualan di sini. Tahu tempat siapa? Grup Bashi. Dan kalian, lihat apa? Pergi saja. Kenapa tidak sopan? Tidak tahu menghormati yang tua dan menyayangi. Iya, kami sedang menjodohkan ibu kami. Kamu merusak rencana kami. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Kamu pantas, dua orang pergi sekarang atau jangan salahkan aku. Siapa? Punya ibu. Kalian berdua, aku bicara pada kalian. Tidak punya ayah. Berani berjualan di sini. Kalian pikir kalian anak-anak Pak Bo? Menurutku, kalian hanyalah anak-anak dari keluarga miskin. Tidak punya sopan santun. Cepat pergi. Jangan ganggu perjalanan suksesku. Jangan pikir kami mudah diintimidasi. Ayo kakak. Jangan kira kami mudah diintimidasi karena anak-anak. Gerakan kedua Tai Chi, menggenggam. Hei anak kecil. Adik. Aku datang. Apa itu? Kalian berdua. Kami akan melawanmu. Begitu banyak orang. Kenapa dua anak kecil tidak ditemukan? Bo Xiao juga tidak berguna. Bahkan anaknya sendiri tidak bisa ditemukan. Hari ini harus tanya dia. Benarkah mencari serius? Tuan baru bertemu tuan muda dan nona muda sekali. Selamat tinggal belum tentu ketemu lagi. Siapa bilang aku tidak bisa? Meskipun mereka berdua pakai kumis, aku tetap bisa kenal. Dari mana datang dua anak kecil? Aku langsung suka begitu melihat. Dari mana datangnya anak kecil ini? Aku langsung suka begitu melihat. Pak Bo, Anda datang. Kalian berdua, bukannya sudah diusir? Kenapa masih di sini? Pak Tua Bo, saya akan segera mengusir mereka. Ada apa ini? Paman jahat ini menggertak kami dan ingin mengusir kami. Apa? Kamu sebagai pria dewasa berani menggertak dua anak kecil? Memalukan. Pak Tua, dengarkan penjelasan. Saya tidak mau mendengar pembenaranmu. Bawa dia pergi. Grup Bo tidak akan pernah mempekerjakannya lagi. Tidak. Tuan Tua Bo. Anak kecil, di mana ibumu? Ibu kami sedang bekerja. Kami datang ke sini untuk mencarikan pasangan untuk ibu. Kebetulan sekali, cucuku umurnya sudah matang. Dia tampan dan kaya. Mau kalian lihat cocok atau tidak? Tuan, engin Berambu, kita kembali. Tidak perlu. Dengar dari batumu, seperti penyakit lama. Kok kamu tahu? Kakakku adalah murid kesayangan ahli pengobatan tradisional. Terima kasih merekomendasikan cucu ke ibuku. Kak, saya Cek Nadi. Baik. Kakek. Penyakit Anda sudah diobati bertahun-tahun. Bahkan direktur rumah sakit kota pun tak bisa menyembuhkannya. Ini cuma anak kecil. Jangan dipikirkan. Anggap saja buat hibur anak-anak. Kakek, belakangan ini Anda merasa lelah, pusing, dan pandangan berkunang-kunang? Tidur tidak nyenyak, sering mimpi. Kamu kok tahu? Wah, kamu hebat banget. Kakek, beri resep ya. Ikuti petunjuknya. Oke baik, ayo masuk. Kakek, ini resepnya. Cepat biarkan cucu Anda turun. Kami masih mau cari suami untuk ibu. Sudah datang.
Kakek, kenapa panggil buru-buru? Ada apa? Cepat duduk dulu. Biar aku cek nadi kamu. Bagus, nadinya stabil dan tubuh sehat. Adik. Jelus. Besok jam 10 pagi, tunggu di kedai kopi. Hebat, kita akan punya ayah. Kakek, kami pamit dulu. Kamu pergi. Antar anak pulang rumah. Cepat ambil obat sesuai resep. Tuan, masih percaya anak kecil itu? Suruh kamu pergi ya pergi. Banyak bicara. Ya. Xiao. Bagaimana kabar anak-anak di sana? Tidak ada. Tapi sekarang, Habis perkara. Seorang presdir besar, bahkan tidak bisa menemukan satu anak pun. Memang mau tak mau harus melihat anak orang lain. Tidak berbakti. Mama, kami pulang. Kalian dari mana saja tadi? Apa ini? Ini pasangan kencan buta yang sudah kami pilihkan untukmu. Besok pagi pergi ke kafe, pasti bisa bantu kami temukan ayah. Apa yang ada di kepala kalian berdua? Pekerjaanku sibuk, tidak ada waktu untuk kencan buta. Ibu tidak pergi, kabur dari rumah. Benar, kami yang pintar dan licik tidak bisa ditemukan. Kalian. Astaga. Astaga. Ya, apa? Kencan buta? Aku tidak mau pergi. Kakek. Cicit Anda dan cicit perempuan belum ditemukan. Anda masih ingin saya pergi kencan buta? Melakukan ini demi kebaikanmu. Selalu merasa ada takdir antara mereka dan aku. Kenali sebentar, tidak akan rugi. Urusan cucu cicit, aku yang akan mengurusnya. Mau pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, aku akan mogok makan. Aduh, kakek cepat bangun. Lantai dingin. Aku pergi, bangunlah. Tuan, waktunya minum obat. Kamu harus pergi. Kakekmu suka dengan kedua anak itu. Menangkan hati ibunya. Aku tidak begitu kenal ibunya. Kalau kamu memang berbakat, temukan cucu buyutku sekarang. Nona Kiao terlihat merawat diri dengan baik ya. Tapi bawa 2 anak, kalau kita menikah. Kalau menikah, sebagai kompensasi. Hartamu harus bagiku setengah dan tanggung semua biaya rumah. Setiap bulan harus kasih orang tuaku. Penampilanmu bagus, tidak masalah pernikahan kedua, tapi 2 anak itu harus kirim pergi. Selain itu, garis keturunan keluargaku tak boleh putus. Kamu harus punya 2 anak. Setelah menikah, berhenti bekerja dan jaga ibuku di rumah. Jangan lagi tampil di luar rumah. Ini semua orang macam apa? Kenapa kamu? Kamu punya 2 anak, jangan pikirkan anak orang lain. Makan di piring sendiri. Tidak, apa kamu masih bisa Anakmu bukan berharga, tidak layak kupikirkan. Anakku jauh lebih baik. Begitu aku menemukan mereka, pastinya aku akan memanjakan mereka setinggi langit. Tapi kamu, hari ini datang untuk kencan buta, ya? Sepertinya pasarnya tidak bagus. Juga sih, siapa yang mau nikah dengan wanita galak seperti kamu? Itu sial benar. Apa yang salah dengan bahkan jika ayah anakku adalah pengemis di bawah jembatan, masih lebih baik daripada orang yang sombong sepertimu. kenapa ibu bertengkar dengan paman tampan ini? Saatnya kita bertindak. Xiao Mu, Xiao Nuo. Maaf ya, Kakek, kenapa kau juga di sini? kenapa kalian datang sampai menabrak orang? Aku datang lihat kalian. Benar-benar musuh yang tidak bisa dihindari. Orang yang tak bisa dihindari kamu, kan? Kamu tidak lihat saya mendisiplinkan anak? Maaf, saya lupa. Anakmu belum ketemu ya? Itu urusan saya, nggak usah repot. Tapi kamu, dari tadi pagi ketemu calon nggak ada yang cocok.
Mendingan kamu pikirkan masa depanmu. Tenang saja. Walaupun semua pria mati, tetap nggak bakal menikahimu. Sudah. Kalian berdua jangan ribut lagi. Kamu sebagai pria, nggak sopan sama wanita. Kalau bukan karena kamu mau 30 tahun masih lajang. Saya tidak akan membiarkan kamu datang untuk perjodohan. Sudah lama, istri belum ketemu. Keluarga bos susah payah punya 2 anak kecil. Setelah membuat keributan di pesta pertunanganmu, mereka hilang. Tidak bisa ditemukan. Kasihan saya yang sudah tua ini. Tidak ada keberuntungan punya keturunan. Saya mengerti kamu ingin mencari anak-anak. Meski kamu merasa tidak enak, kamu tidak bisa menginginkan anak orang lain. Setiap anak adalah harta ayu tua mereka. Xiao Nuo dan Xiao Mu. Pada usia yang paling membutuhkan seorang anak, tunggu selesaikan masalah Joyu ini. Sebaiknya cari ayah anak itu dulu. Kenapa wanita itu punya anak yang begitu patuh? Di mana sebenarnya bayiku? Tapi anak ini memang mirip dengan anakku. Aku harus berdamai dengan Qiao Zi agar dia setuju untuk tes DNA dengan anak itu. Selama 6 tahun tak bertemu, Qiao Zi benar-benar sudah banyak berubah, berani melawanku. Tidak bisa. Aku harus mencari Xiao Gege. Aku tunangannya. Jika dia berani melawanku, aku akan mempermalukannya lagi. Gak percaya dia bakal atuhkan aku. Mau Xiao Gege ajari dia. Baru masuk. Udah denger ada yang mau ajarin aku pelajaran. Nada bicaramu gede ya? Gak takut keseleo? Kalian ngapain? Jangan sentuh barangku. Ini rumahku. Datang ambil alih villa ini. Rumah ini udah aku jual. Tolong cepat pindah. Kamu bohong, ini jelas rumahku. Bukan hanya gedung ini saja. Semua properti atas namamu adalah warisan yang ayah tinggalkan untukku sebelum meninggal. Sebaiknya lihat surat wasiat ayah. Buta huruf. Aku tidak akan pindah. Juga putri ayah, kenapa harus pindah? Apa yang kamu lakukan 6 tahun lalu? Aku ingat semuanya jelas. Sekarang hanya memintamu untuk pindah. Masa kamu tidak tahan? Aku nggak mau pindah. Kalau berani, angkat aku keluar. Benarkan. Suka diangkat keluar. Suka naik tandu. Ayo, satu orang satu kaki angkat-angkat. Kalian ngapain cepat turunkan aku? Kamu ini berani-beraninya begitu sama Xiao Ge, percaya nggak? Satu kata bisa bikin kamu hilang dari Jiangcheng selamanya. Kebetulan banget ya. Rumah ini dibeli oleh Kak Xiao. Nama pemiliknya ada masalah temui dia. Kak Xiao, dia ingin merebut rumahku, hentikan dia. Tidak dengar ya? Kak Xiao Mu yang membeli rumah ini. Aku datang untuk bersihkan sampah, bukan merebut rumahmu. Dia benar, aku memang membeli tempat ini. Sudah dengar? Diam kau. Kamu yang merai Kak Xiao, kan? Rumah ini milikku. Aku tidak akan pergi kamu berani menggoda tunanganku. Hari ini aku akan menghabisimu. Kak Xiao. Dia menjengkelkan aku. Kenapa kamu tidak membantuku? Aku tunanganmu. Nona Qiao, sepertinya kita tidak terlalu dekat sebelum pertunangan, kita hanya bertemu sekali, kan? Lihatlah. Kak Xiao Mu tidak akan membantumu. Menghabisimu tidak adil bagiku. Aku akan menghancurkan semua yang kamu miliki, sedikit demi sedikit. Terima kasih, Xiao. Tidak perlu terima kasih. Lakukan demi anak-anakku. Ingat, bawa mereka ke perusahaan besok. Bos Xiao benar-benar mencintai anak-anaknya. Andai saja anak-anakku punya ayah yang mencintai mereka seperti ini. Hanya saja aku tidak tahu mengapa dia begitu baik membantuku.
Kapan Bo selalu begitu baik? Bahkan menuangkan kopi untuk orang lain. Dengan temperamen Bo, tidak menuangkan kopi ini. Ke kepalanya sudah lumayan. Saat dia masuk, dia juga menarikan kursi untuk ketua Kiao. Kerjasama kali ini. Kali ini, Bosi bersedia mengalahkan 3% laba. Ada yang keberatan? Jika tidak ada, saya akan meminta Departemen Hukum menyusun kontrak. Mengorbankan 3 poin? Apakah dia sedang tidak stabil hari ini? Aku akan mengantarmu pulang. Bersikap terlalu ramah, pasti ada maksud tersembunyi. Aku ingin lihat apa rencananya. Bukuet untuk Anda, Pak Kiao. Bunga? Aku tidak beli bunga. Gunung punya pohon, tapi pohon tanpa cabang. Suka kamu, tetapi kau tak tahu. Apakah Bos Xiao ini kerasukan setan? Keluarga Kiao bangkrut, perusahaan diselidiki, dan aku diusir dari rumah olehmu. Sekarang kamu puas? Tidak hanya puas, aku bahkan ingin beli kue dan kembang api untuk merayakannya, adikku yang baik. Ini baru saja dimulai. Seperti anjing kehilangan rumah, melolong kacau. Tidak tahan tekanan, ya? Apa yang kamu sombongkan? Semua yang kamu dapatkan sekarang. Itu semua karena kakak Yao yang membantumu. Akulah tunangan kakak Yao, calon nyonya besar. Sebaiknya berhenti sekarang. Kembalikan barang-barangku. Kalau tidak, ketika aku masuk ke keluarga itu, aku tidak akan biarkan kamu tenang hidupnya. Kamu tidak punya apa-apa sekarang, seperti anjing liar. Bagaimana kamu akan membuatku mati? Aku akan membunuhmu hari ini. Saudara Xiao, kenapa? Kamu di sini untuk menyelamatkanku? Wanita ini membuatku bangkrut dan kehilangan tempat tinggal. Aku hanya memilikimu, aku tunanganmu. Kamu takkan mengabaikan. Apakah itu benar? Pengunjung. Saudara Xiao. Aku pasti akan membunuhmu. Ada pepohonan di gunung dan ranting-ranting di pepohonan. Aku mencintaimu, tetapi kau tak menyadarinya. Bo Xiao, kau tidak mencintaiku, kan? Kamu terlalu memikirkannya. Saya datang ke sini untuk membahas pengujian DNA dengan Anda. Kakekku juga sudah tua. Ingin menemukan cicitnya. Saya ingin tahu segera. Apakah mereka anak-anakku? Baiklah. Demi 30% laba itu, setelah pesta perayaan besok, aku mengundangmu ke rumahku. Lihatlah apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mungkin Xiaomu dan Xiaonuo benar-benar anak-anak Bo Xiao? Nama proyek dari Tuan Bo apa? Seberapakah besar proyek ini? Setiap kali melihat kedua anak itu, aku selalu merasa ingin dekat. Tuan Bo, Anda mendengarkan? Ah, lanjutkan. Kalau bukan karena Kiao Zhi, kakak Xiao tidak akan mengabaikanku. Aku bisa sampai seperti ini hanya karena dia, aku pasti akan membalasnya. Untungnya, aku masih tunangan dari kakak Xiao secara sah. Masih ada harapan. Selama aku bisa bersamanya, dia tidak akan meninggalkan aku.
Pak, ini minuman Anda. Pavexia. Qiaoyu, kenapa kamu di sini? Tentu saja menunggumu. Pavexia. Aku tahu kamu sulit sekarang. Aku tunanganmu. Kamu bisa melakukan apapun padaku. Pergi. Bo Xiao, kamu kehilangan akal sehat. Wanita tersedia, kamu nggak mau. Hari ini aku bakal bikin nasi matang. Chow Ji, kamu berani mukul aku. Kenapa partner nggak bisa nemuin Bo? Kamu yang nyulik dia. Ngomong kok kasar banget. Aku dan Pak Bo saling suka. Saling suka. Perlu pakai obat? Dulu kamu nyonya muda keluarga Kiao. Kenapa semua yang kamu lakukan hal-hal kotor memalukan? Chow Ji, kamu berani menghinaku. 6 tahun lalu kamu membakar aku demi menikahi Bo Xiao. Sekarang keinginanmu ada di depan masih tidak punya apa-apa. Benar-benar memuaskan. Chow Ji, kamu. Belum cukup. Hukumanku untukmu masih terlalu ringan. Bo Xiao. Kalau kamu nggak mau, bisa dorong aku pergi. Zhou Zi. Pelayanan semalam sangat memuaskan. Ini tipnya, tidak perlu kembalian. Joji. Benda yang merepotkan ini, nggak bisa cari istri. Anak juga nggak ketemu. Apa gunanya aku merawatnya? Sepertinya, aku sebagai orang tua harus turun tangan. Halo, pernah lihat dua anak ini? Ku anak muda, ini barangku. Siapa yang menyuruhmu memulung di sini? Saya bukan pemulung. Pakaianmu lusuh. Kalau bukan pemulung, menyalak seperti anjing baru bisa dapat. Saya sedang mencari cucu saya. Malam ini buatkan masakan enak untuk ibu, agar ibu memaafkan. Iya, Lihat, ada orang mengganggu kakek. ayo kita bantu dia. Pak Tua, berhenti. Pantas. Anak kecil dari mana ini, bukan urusan kalian. Kakak, gerakan pertama Tai Chi, memukul lembu melewati gunung. Sakit sekali. Kabula Segera. Tahu kan betapa hebatnya kami? Kak, Anda baik-baik saja? Kakak, dia sepertinya terluka. Bantu periksa.
Aduh sayangku, kakek buyut akhirnya menemukan kalian. Syukurlah. Syukurlah. Kak, Anda baik-baik saja. Bagaimana kondisi setelah minum ramuan saya? Memberi ramuan. Oh. Kamu yang pakai kumis palsu waktu itu kan? Iya, jangan bilang. Obat yang kamu kasih kemarin membuatku merasa lebih muda. Tidur juga lebih nyenyak. Tentu saja, Pak Tua, itu penyakit lama. Kalau ingin hilang total, selain minum obat tradisional, harus juga memperkuat tubuh. Iya benar. Ayo ikut aku pulang. Kalian berdua mau? Tidak mau. Sudah bantu obati penyakitmu, dan kamu mau bawa pergi kami. Cepat, adik, laporkan ke polisi. Iya. Wah. Aku bukan penculik. Aku adalah kakek buyut kalian. Kita bertemu di pesta pertunangan terakhir. Pesta Pertunangan. Ah, Kamu si penjahat besar itu, yang membantu wanita luar untuk menyakiti ibu kami. Penjahat. Kamu orang jahat, bukan kakek buyutku. Ayo kakak, kita pergi. wah. Kalian benar-benar salah paham. Aku akan menelepon sekarang untuk memanggil ayahmu ke sini. Xiao, cepat datang. Aku menemukan dua anak ini. Wah, banyak sekali senjata. Wah, banyak boneka. Karena sudah ditemukan, cicit laki-laki dan perempuan. Lebih baik langsung bawa pulang ke rumah lama kita. Berken yang terbaik untuk mereka. Sekarang ini terlihat aneh. Kakek. Masalah keluarga kita mencari anak telah membuat Jiang Cheng tahu. Jika musuh tahu keberadaan anak, aku khawatir ada bahaya. Lebih baik tetap di sini. Jangan mengungkapkan identitas. Baiklah, kamu memang banyak alasan. Lihat, betapa menjengkelkannya mereka. Kamu sudah cuci tangan masuk rumah belum? Sekarang di luar banyak bakteri. Kalau menular ke mereka, bagaimana kalau sakit? Kakek ngerasa jijik? Biarkan. Ini soal kebersihan. Baik. Ada urusan di perusahaan kakek, saya harus pulang dulu. Ingat yang saya katakan. Tahu. Oh ya, buyut. Saya pernah bilang, kondisi tubuh Anda sekarang lemah, perlu lebih bugar. Baik. Ini bidang saya, serahkan pada saya. Baik. MU, Mama sudah selesai kerja. Kalian di mana? Mama, kirim alamatnya ke kamu. Baiklah, kakek buyut. Ibu segera datang jemput kami. Kami pamit dulu ya. Kakek buyut, main lagi nanti, ya. Sampai jumpa, pergi yuk. Tuan berkomunikasi dengan Nona Kiao. Senin, Rabu, dan Jumat bisa bertemu Tuan Muda dan Nona Muda. Baik. Hebat. Kenapa punggungnya begitu familiar ya? Kakek. Apa yang kau lihat? Anak nakal ini, kerja itu terus. Seharusnya datang lebih awal sedikit. Saya bisa melihat ibu anak itu. Mengapa aku bertemu dengannya? Sekarang anak itu sudah kembali ke asalnya. Bagaimana mungkin Anda masih membiarkan ibunya berkeliaran? Pilihlah hari yang baik. Nikahi ibu anak itu segera. Kakek. Pernikahan bukan lelucon. Permainan anak-anak. Ketika Anda dan ibu anak tersebut sudah membuat janji. Aku tidak pernah berpikir itu lelucon atau buk. Aku tidak peduli. Aku tidak mau berpisah dengan buyut dan cicitku lagi. Begitulah. Hei. Xiao Nuo dan Xiao MU, ibu mau tanya. Hari ini kalian bilang, kakek buyut itu siapa? Kenapa tadi jemput kalian, gak lihat dia? Itu kakek buruk di pernikahan yang ganggu kamu, kan? Tapi menurutku dia baik banget, soalnya hari ini dia ajak kita main game.
Dia merangkak di lantai main rumah-rumahan. Dia suka membelai kepala kita, baik banget. Kakek di pernikahan. Apakah Xiaomu dan Xiaonuo sedang membicarakan tentang kakek Bo, kakeknya Bo Xiao? Mereka belum menyerah, tapi tadi waktu aku jemput mereka, rumahnya terlihat sangat biasa, dengan status kakek Bo. Seharusnya dia tidak tinggal di sana. Lagi pula, semua orang di luar sana bilang kakek Bo adalah penguasa keluarga Bo, terkenal ketat dan tegas tanpa senyum. Bagaimana mungkin dia bermain rumah-rumahan di lantai dengan Xiaomu dan Xiaonuo? Mungkin aku terlalu memikirkan ini. Bu, nanti kita bisa mengunjungi kakek itu lagi tidak? Dia kesehatannya kurang baik, kan kita bilang mau ajak dia berolahraga bareng. Kalau suka, kunjungi. Asyik, Cepat tidur, ya. Anak-anak di mana? Anak-anak sudah dijemput ibunya. Itu semua salahmu. Cucu laki-laki dan perempuan saya akhirnya menemukannya. Anda membiarkan mereka tinggal di rumah seperti itu. Anak-anak keluarga Bo harus dibesarkan dengan penuh hormat. Ini semua hanya tindakan sementara. Kakek, mohon bersabar. Aku tidak tahan lagi. Lagi pula, kamu masih lajang. Menikahi ibu dari anak tersebut. Dengan ini, aku bisa dekat dengan mereka dengan damai. Bau tubuh Qiaozi seperti wanita yang kutemui semalam. Harus selidiki dulu. Akan mempertimbangkan lagi. Aku udah tua, mungkin tidak ada banyak waktu lagi. Sisa hidup ini ingin menikmati kebahagiaan keluarga. Dasar anak nakal. Apakah selain ibu dari anak, kamu punya wanita lain? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu nikahi ibu dari anakmu. Kalau tidak, aku usir kau dari keluarga Bo. Kakek, mau kemana? Mau tidur? Xiaonuo, bangun, kita sudah sampai rumah. Benar-benar agak panas. Nuo, apa yang tidak enak? Ceritakan ke Mama. Ada banyak bintang kecil di kepala. Panas sekali. Xiao Mu, ambil kotak obat. Aku mau Mama. Mama temani aku, Bo. Mama besok ada urusan penting. Besok setelah urusan selesai, Mama akan... Aku mau Mama. Mama nggak sayang aku lagi ya? Mama, bagaimana kalau kami ikut ke kantor? Janji menjaga adik. Mama, aku akan patuh. Baiklah. Aku menemukan anakmu, Qiaozi. Bos Xiao. Anak sakit. Besok tanda tangan kontrak. Perlu membawa mereka bersama. Baiklah, bawa mereka ke kantor saya. Kak Xiao. Kamu siapa? Kamu siapa? Ini kantor presiden. Bukan tempat yang bisa kamu datangi. Qiaozi dari grup Huiwei. Hari ini berbicara tentang kerja. Anak saya tidak enak badan, biar istirahat di sini. Saya tidak peduli grup apa itu. Ini kantor Kak Xiao, bukan tempatmu untuk memerintah. Bos Xiao sudah setuju. Kak Xiao paling tidak suka wanita masuk kantornya. Ternyata ada pengecualian. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu sengaja bawa dua anak itu untuk mendekati Kak Xiao, ingin naik jabatannya. Wanita dengan niat buruk sepertimu sering aku temui. Aku beritahu kamu, jangan main-main sama aku. Jangan pikir orang begitu buruk. Aku sama sekali tidak tertarik pada Xiao Gege. Aku sudah punya anak sendiri, tidak ingin naik jabatan. Aku sarankan kamu cepat, kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Bagaimana cara kasar dari Pak Jiao? Ini perusahaan, bukan tempat penitipan anak. Bawa anakmu pergi. Anakku sedang sakit.
Aku perlu biarkan dia istirahat di sini. Aku letakkan dia di ruang istirahat kosong, tidak akan mengganggu siapapun. Kamu bicara baik, siapa tahu apa yang kamu rencanakan diam-diam. Biar ku beritahu aku teman kecil Xiao Gege, kalau kamu berani ganggu aku, dia pasti akan menghukummu dengan keras. Kalau begitu, proyek kalian juga akan gagal. Erik. Orang ini mirip monster di TV, bibirnya merah. Orangnya juga galak. Erik, jauhi dia, aku takut dia makan kamu. Kalau tidak, kamu bisa sakit lebih parah. Anak kecil, ngomong apa? Bilang siapa monster? Percaya nggak, aku bisa merobek mulutmu. Sekarang kamu lebih mirip. Seperti monster yang bisa makan orang. Aku peringatkan kamu. Berani menyentuh anakku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ini perusahaan, bukan tempat untuk bertingkah liar. Bawa anakmu dan segera pergi, kalau tidak, kau bisa melupakan kerja sama ini. Tunggu di sini, ibu segera kembali. Jangan khawatir, ibu sudah membicarakannya dengan paman. Tidak ada yang menindasmu. Kataku, mengapa kamu berpura-pura jadi ibu penyayang? Aku katakan padamu, saudara Xiao, orang terdekat Anda. Di sini untuk Anda. Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di kantor ini hari ini. Xiao Ting, daripada di sini sinis. Lebih baik khawatirkan diri sendiri. Kalau Bo Xiao peduli padamu, dia akan membiarkan berulah di sini, mengganggu kerjasamanya. Apa grup Huiwei, grup abal-abal apalah, aku bahkan belum pernah dengar. Kakak Xiao itu presiden dari grup Bo. Tidak butuh kamu. Saranku, jangan sampai kamu pikir kamu terlalu hebat. Jangan pedulikan, kamu masuk duluan, ibu akan segera menyusulmu. Cepat bawa kedua bajingan ini pergi dariku. Tas sekolahku. Saudaraku, aku di sini untuk mengejar wanita jahat ini. Kamu mengajariku. Kamu pikir kamu ahli bela diri hanya karena melakukan kuda-kuda. Xiao Nuo, lembutkan dirimu. Bibi ini tidak tahan dipukul. Kamu menindas kakak dan ibuku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kakakku hebat. Beraninya kau menyentuhku, aku akan memberimu pelajaran. Adikku adalah pewaris ilmu bela diri Tai Chi. Bahkan pernah juara pertama dunia Tai Chi, seperti kamu. Adikku bisa melawan 10 orang sekaligus. Xiao Ting, melangkah lagi. Jangan salahkan kalau bersikap kasar. Sikap kasar? Seperti apa? Kamu tahu aku siapa? Aku adalah teman dekat masa kecil Xiao, lulusan luar negeri, putri tertua keluarga Xia. Mengajar kalian orang rendahan. Harus dipikirkan konsekuensinya. Aku tidak peduli kamu siapa, raja datang. Memukul anakku tidak bisa. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa itu hormat. Kak Xiao, akhirnya kamu datang. Wanita ini gila. Dia bukan hanya memukulku, tapi juga membiarkan anaknya memukulku. Kak Xiao. Apa yang terjadi? Suara ini terdengar seperti ayah. Kenapa demam lagi? Cepat bawa adik. Ayo pergi adik. Kenapa punggung ini mirip anakku? Kakak Xiao. Pulang, aku datang menemui kamu. Tapi malah ditabrak wanita ini. Kamu harus menghukum dia. Cukup Xiao Ting. Perhatikan perilakumu di perusahaan. Jangan menyalahkan orang tanpa bukti. Kakak Xiao, kenapa bilang begitu? Aku melakukan ini untukmu. Pak Bo. Hari ini datang bicara bisnis, tidak menyangka terjadi hal ini. Anak sakit hari ini. Ingin mereka istirahat di ruang tunggu. Namun adik baikmu ini menghalangi dan mempermalukan saya. Kakak Xiao, akulah teman masa kecilmu. Bagaimana bisa kau membelanya? Semua karena wanita. Xiao Ting. Kita bertemu sekali waktu kecil. Kamu pergi ke luar negeri. Kenapa harus berhubungan seperti ini? Kakak Xiao, aku semua ini demi kamu. Aku meninggalkan kesempatan baik di luar negeri, hanya untuk kembali dan bersamamu. Baru saja Bapak Bo kehilangan Qiao Yu. Ada teman masa kecil datang.
Bapak Bo benar-benar beruntung dalam cinta ya. Kamu tidak boleh pergi. Kakak Xiao tidak peduli padaku. Nona Xia, tolong jaga sikapmu. Selalu membicarakan urusan bisnis dengan bos Bo. Kalau kamu bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan jika aku bersikap kasar pada. Aku tahu. Dua anak ini adalah anak harammu, dan kamu ingin menggunakan anak-anak ini untuk mengikat Gege Xiao, benar kan? Xia Xiaoting, kalau terus berbicara sembrono, aku akan menuntutmu atas. Sudah cukup, Xia Xiaoting. Lihat dirimu sekarang, apa masih ada penampilan seorang putri konglomerat? Berteriak di perusahaan. Bahkan bertengkar dengan mitra. Kamu benar-benar mengecewakan. Kakak Xiao. Keluar. Kalau tidak pergi, aku panggil keamanan. Bu Qiao memang wanita tangguh. Ini pertama kalinya aku lihat ada wanita yang melawan Bos Bo. Hei, kalian pikir Bos Bo itu pecundang ya? Aku belum pernah lihat dia seperti ini. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Qiao Zi, kamu marah kenapa? Aku mana berani marah sama bos Bo. Banyak wanita yang bakal habisi aku. Seiya tunggu kamu di bawah, Pak Qiao. Qiao Zi, sudah aku bilang, aku hanya bertemu dia sekali, mereka sendiri yang datang mendekat. Bos Bo memang sangat menarik. Kamu cemburu ya? Siapa yang cemburu? Qiao Zi. Malam itu meski aku kena obat, tapi kesadaranku tetap jelas. Aku bisa merasakan kamu suka, bukan? Jangan bilang. Apa? Kalian berdua? Bos Xiao, kamu bingung sekali. Kalian berdua sudah menjadi pasangan. Aku susah payah menemukan cucu. Bagaimana ini? Apakah kamu tidak akan menikahi ibu anak itu? Kakek, urusan pernikahan sudah aku atur. Bos Xiao, ibu si anak yang mengurus anak. Sudah berjuang selama 7 tahun. Apakah belum cukup bagimu untuk memberinya status, Nona? Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Sebelumnya kamu bilang kamu tidak suka Xiao kami. Sekarang ini maksudnya apa? Karena anak bos Xiao sudah diakui sebagai keluarga, ibu mereka juga tidak mungkin tanpa status. Aku lebih baik tidak mengganggu mereka. Tuan Bo. Tuan Bo belum sampai di tahap itu. Kalau begitu bagus. Hari ini saya datang untuk memberitahu Anda bahwa sebulan lagi, saya akan mengadakan pesta pertunangan. Meminta Anda menikahi ibu dari anak-anak itu. Jika Anda masih keberatan, keluar dari keluarga Bo. Qiao Zi. Tuan Bo, tolong jaga diri. Qiao Zi. Aku tidak ada perasaan pada wanita. Bahkan aku tidak ingat wajahnya. Tidak tahu wajahnya langsung tidur. Pak Bo memang ambil apa saja. Benar-benar Kita harus begini ya? Kita kenal baik ya. Pak Bo sudah jadi ayah. Lebih baik jaga moral pria. Aku tahu kau wanita yang tak layak diperlihatkan, tak mungkin bisa lolos dari kakek. Gila. Aku harus menemukan wanita di Hotel Yeran 7 tahun lalu. Qiao Zi, apakah wanita itu benar-benar kau? Ternyata Kak Xiao mencari seorang wanita. Bos Qiao. Bos Qiao. Tolong tanda tangan.
Oh, tanda tangannya. Kalau nggak ada urusan, pulang aja lebih awal. Sadarlah sedikit. Masuk mobil, antar pulang. Bos sudah punya keluarga, kita nggak bisa berdua saja. Maksudmu ibu anakku? Sekarang, aku nggak tahu siapa dia. Kalian bertunangan. Hadiah terbaik dari seorang pria adalah setia. Semoga Bos Bo tidak mendua. Aduh, kenapa hatiku berdebar cepat? Aroma mawar ini sangat familiar. Sepertinya dia mungkin adalah wanita dari 6 tahun lalu. Ya Ozzy, apakah kamu di sana 6 tahun lalu? Kiaozi, apakah aku membuatmu merasa muak? Makanannya bikin sakit perut? Perlu antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku bisa ke rumah sakit sendiri. Pak Bo, pulang cepat, temani anak. Kita sebaiknya menjaga jarak. Semoga 1 bulan lagi. Pertunangan Pak Bo berjalan 1 kali banyak bayi. Apa? Kembar? Iya, sekali banyak bayi. Ini jarang terjadi. Ayah pasti akan senang saat tahu. Ayahnya anak ini sudah jadi ayah buat anak orang lain. Haruskah aku beritahu Bo Xiao? Dia ayahnya, seharusnya bertanggung jawab atas anak ini. Presiden Grup Bo, Bo Xiao menikah karena hamil. Dalam 1 bulan, Upacara pertunangan di Hotel Dijing. Bo Xiao hampir bertunangan. Kalau aku mengaku sekarang, apakah aku harus biarkan anakku jadi anak haram? Kakek. Aku belum setuju pertunangan ini. Kenapa kamu harus sebar berita itu? Kalau aku nggak sebarkan berita ini, gimana kalau kamu kabur pas hari tunangan? Sekarang seluruh kota tahu kamu bertunangan. Sebulan lagi kalau kamu nggak muncul, gimana muka kamu? Tapi aku sudah punya orang kusuka. Yang di kantor ciuman sama kamu itu. Xiao, kamu ngerti dia nggak? Dia sama kamu demi harta keluarga Bo kita. Atau demi kamu sebagai pribadi. Dia presiden dari grup Huiwei. Tidak kekurangan uang. Berarti dia tertarik pada sumber daya keluarga Bo. Tahu-tahu kamu punya anak, masih deketin. Menurutku dia cuma cewek matre, nggak sebanding sama ibu dari anak-anak ini. Siapa yang ngomongin aku? Kakek. Bisakah kakek tidak nilai orang? Kakek belum kenalan sama dia. Kenalan juga, kenapa? Apa kamu mau menikahi dia? Jadi ibu tiri cucu cicitku. Lakukan yang bilang, sebulan lagi tunangan sama ibu ini. Beri mereka rumah lengkap. Tapi anaknya belum ditemukan. Kalau baju sepet lekari. Kakak Xiao. Oh, ini kan Ting Ting. Baru kembali dari luar negeri. Iya, baru datang langsung ke sini untuk melihat Anda. Apakah sedang marah dengan kakak Xiao? Semua ulah anak nakal. Saya malu untuk mengatakannya. Pak Bo, video dari Hotel Yelan berhasil diambil. Wanita dari 6 tahun yang lalu sudah ditemukan. Apa? Sia-sia Oting. Ternyata benar Xiao Ting. Kakak Xiao, karena tidak bisa disembunyikan. Jadi aku harus jujur padamu. Sebenarnya wanita dari 6 tahun lalu itu aku. Bagaimana mungkin? 6 tahun lalu kamu di luar negeri. Karena setelah ada hubungan denganmu. Tidak tahu menghadapi kamu, orang tuaku ketat. Begitu mereka tahu aku dimarahi. Aku tidak sanggup sendiri, jadi aku menghindar ke luar negeri. Untungnya aku sudah balik sekarang. Kalau tidak tahu kalau Kak Xiao selalu mencariku. Shouting. Selama 6 tahun ini kamu merawat anak sendirian, orang tuamu tidak pernah membantumu. Anak. Wanita itu melahirkan anak. Tapi sekarang itulah intinya. Saya tidak bisa berhenti mengedit. Anak itu adalah hadiah dari saudara Xiao untukku. Angkat dia juga. Anda membesarkan 2 anak sendirian. Aku lebih baik menderita sebagai tidak memberi tahu, tapi tidak apa-apa.
Dua anak kembali ke rumah leluhur mereka. Kalian berhasil melewati masa-masa. Anda akan bertunangan dengan Xiao bulan depan. Kakek, saya. Aku ini apa? Anda dan Xiao Ting kekasih masa kecil. Dia ibu anak Anda. Kalian cocok menikah. Sudah beres. Aku akan membawa anak-anak ke rumah besok agar kita bisa mengadakan reuni keluarga yang meriah. Saya akan bertemu sisit-sisit saya di gambar ini. Formal kan? Terlalu formal, seperti menghadiri jamuan makan. Casey mereka kejutan. Iya. Malam ini hanya makan malam keluarga, jadi harus ke taman kanak-kanak untuk pinjam anak-anak dan tipu tuan tua Bo. Mana ada si Kemba diizini? Adik, hari ini mama lembur jadi tidak bisa jemput kita. Kakak lindungi kamu pulang. Baik, ayo. Kedua anak ini tidak ada yang jemput, pas sekali. Anak-anak, boleh ngobrol sebentar. Kenapa kalian? Bibi jahat, mau apa? Membuntuti kita pulang, ada maksud tidak baik. Kita bertemu lagi ya. Shouting. Menjemput anak-anak. Iya, Aku. anakku belum keluar. Kakek buyut. Hei cucu sayang, malam ini pulang ke rumah kakek ya. Ayahmu juga ada. Sekeluarga kumpul. Mama. Masak makanan enak di rumah dengan ibumu. Kelihatannya kakek buyut anggap wanita jahat itu sebagai ibu kita. Wanita jahat, aku mau lihat sebenarnya dia mau apa. Baik, kita pulang yuk. Ayah masih menunggu kita di rumah. Ayo Xiao Ting, bawa anak-anak. Ayo, ayo. Ayo naik mobil. Hei, duduk dengan baik ya, kita pulang sekarang. Kamu tidak punya ibu, kenapa masih pulang bersamaku? Saya melihat Anda kurang barang tambahan dan ingin... Asalkan memberi cukup uang, kami pasti akan bekerja. Sok kaya, aku urus ini dulu. Soal masa depan, paling buruknya, aku bisa cari pedagang manusia untuk tangkap dan bunuh mereka. Dia kembali bersama anak-anak. Rasanya, wanita dari 6 tahun lalu sebenarnya bukan Kiao Zi. Xiaomu Xiaonuo. Ini semua makanan kesukaan kalian, makan yang banyak ya. Kakek buyut duluan makan aja. Wah cucu pinter. Kenapa setiap kali aku ambil makanan, langsung angkat? Bukan, aku cuma mau ambilkan buat kakek buyut. Klek. Xiao Mu memang baik. Xiao Ting, anak-anak niatnya baik. Kenapa marah sama mereka? Menghadapi anak kecil itu harus sabar. Aku tidak. Xiao Ting. Haruskah kamu berseteru sama anak kecil? Aku nggak mau makan sendiri, suapin aku dong. Oke. Ah. Anak nakal kamu ini. Kenapa rasanya mereka sengaja menyasar Xiao Ting? Cicit-cicitku cukup pengertian. Bagaimana mungkin mereka mengerjai ibu kandungnya? Mungkin aku terlalu berpikir berlebihan. Xiao Ting, apakah kamu ibu kandung anak-anak itu? Kenapa begitu tidak sabar? Iya. Sekarang, aku ibu mereka. Jangan biarkan tuan tua menyadari sesuatu. Kakek, tadi aku cuma menakut-nakuti mereka. Aku mengandung mereka selama 10 bulan. Bagaimana aku tega memukul mereka? Lihat, kamu membuat cucu perempuanku ketakutan. Xiao Ting. Xiaomu dan Xiao Nuo bagaimanapun adalah anak kandungku. Kamu berani memukul anakku di depanku. Tak heran mereka tidak dekat denganmu. Kak Xiao, meskipun mereka anak kandungmu, aku juga tunanganmu. Jika bukan demi memberikan keluarga utuh untuk anak-anak. Aku, Bo Xiao, tidak ingin menikah. Kamu. Sepertinya ayah tertipu untuk menikahi wanita ini, aku akan ungkapkan identitas asli wanita ini. Kakek buyut. Sebenarnya wanita ini. Sama sekali tidak. Kak, aku kenyang. Ayo main. Tunggu sebentar. Kukira kau akan ungkap rahasiaku, bocah nakal, berani godaku? Kamu sudah mati.
Saudari, wanita itu berpura menjadi orang tua, mengapa engkau tidak biarkan aku ungkap? Kamu nggak dengar apa kata ayah? Katanya kalau bukan karena kita, ayah nggak mau nikah. Kalau ayah nggak suka ibu, keluarga ini nggak akan bahagia. Lalu kita, Bantu mereka. kakak, urusanmu sudah selesai? Ayah pulang kerja, aku akan memaksanya ke kantor. Orangmu sudah siap? Semua siap. Ibu sudah keluar, lakukan sesuai rencana. Berhenti. Area ini dikuasai olehku. Jika ingin berada di sini, harus bayar uang perlindungan. Banyak orang di sekitar sini. Kenapa cuma aku yang harus bayar uang perlindungan? Aduh, memungut uang perlindungan sudah ketinggalan zaman. Merampok uang lebih masuk akal. Aku tidak peduli. Serahkan semua barang berharga yang kamu punya. Uang receh di sini. Minggir, aku jemput anak. Gak peduli, pokoknya hari ini harus bertarung sama aku. Ayah lihat ada orang di sana sedang sering orang. Orang, cepat bantu dia. Bo Xiao, kenapa kamu ada di sini? Lagi lewat. Sambil ngingetin kamu. Besok akan diadakan upacara penandatanganan di grup Bo. Siapkan kontraknya. Tenang saja. Tidak perlu khawatir. Sekreng. Rencana pahlawan menyelamatkan putri gagal total. Mana bos Bo kalian? Bos Bo jemput Bos Kia Grup Huiyu. Seharusnya segera kembali. Apa bos Kiao itu orang penting? Harus dijemput sendiri. Nona, silahkan istirahat sebentar. Ternyata orang yang menentangku hari itu, benar-benar tidak bisa dihindari. Pergi cari info buat aku. Aku mau lihat siapa yang rebut pacar aku. Sebenarnya dia siapa? Kalau tidak ada keberatan, grup kita akan resmi tanda tangan dengan Tuan Kiao. Mulai sekarang, Tuan Kiao adalah klien terbesar kita. Aku menolak. Kiao Zi, perempuan murahan kamu. Kamu goda tunanganku dengan alasan kerjasama. Xia Xiaoting, izinkan kamu masuk? Kak Xiao, kalau aku nggak datang, kamu bakal tertipu sama dia. Wanita ini hamil sebelum menikah, hidupnya kacau. Jangan sampai kamu terjebak. Ini bukti kehamilan Kiao Zi yang aku selidiki. Bukti kehamilan Kiao Zi. Kiao Zi, kamu sudah punya anak dan suami. Kenapa masih menggoda Kak Xiao? Kamu hamil. Apakah anak itu? Adalah dari malam itu? Sebenarnya tidak berniat mengatakannya, tapi tunanganmu ini benar-benar keterlaluan. Dengar ini. Dia sendiri mengaku hamil. Siapa ayah anak itu? Jangan-jangan sama denganmu, pria yang banyak tidur dengan orang? Xia Xiaoting, bicara sopan. Kak Xiao, aku menghina ayah si anak, bukan kamu. Bagaimana kalau aku bilang, ayah si anak adalah Tuan Bo? Sebenarnya aku tak ingin mengumumkan hal ini. Tak mau membuat Bo Xiao repot. Tapi kamu malah membantuku. Bo Xiao, apakah kamu mau bertanggung jawab untuk anak ini? Tentu saja aku mau. Kamu kalian. Di dunia ini masih ada wanita sebodoh Ini seperti menembak kaki sendiri. Aku selalu merasa Tuan Bo dan Tuan Kiao sangat cocok. Tapi tunangan yang tiba-tiba ini seperti wanita galak. Semua. Acara penandatanganan selesai di sini hari ini. Rapat dibubarkan. Tunggu sebentar. Kiao Zi, kamu hamil. Kenapa memberitahuku? TN Bo sudah punya tunangan.
Apa kamu ingin aku jadi perusak hubungan? Berikan aku sedikit waktu, aku akan menyelesaikan ini. Bagaimana cara berita, kamu menikah dengan Xia Xiaoting karena hamil. Anakku tidak punya ayah? Atau anaknya tanpa ayah? Aku. Lebih baik kita menjalani hari dengan baik daripada yang lainnya. Barusan aku bilang kau tanggung jawab buat bikin dia marah. Jangan dianggap serius. Kalau aku serius bagaimana? Kalau aku jatuh cinta padamu. Ingin hidup bahagia bersamamu dan anak. Apa yang kamu bicarakan? Mereka punya perasaan dan menikah bukan karena anak. Rencana B berikutnya dibatalkan, biar dia kembali dan beritahu kakek kebenarannya ya. Sebelumnya kau membuatku kehilangan muka di keluarga Bo, sekarang lihat bagaimana aku membalasmu. Kalian panggil lebih banyak orang, dua bocah ini paham ilmu bela diri, tidak mudah dihadapi. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Tidak perlu ikuti aku lagi. Selesaikan masalah ini. Beri jawabannya malam ini. Siapa ini? Anakmu ada di tanganku, jika ingin mereka selamat, datanglah sendiri menemuiku. Ada apa? Anak saya diculik. Mama, Kamu berani datang sendiri. Apa masalahnya datang ke saya? Jangan sakiti. Sayangnya anakmu juga punya masalah dengan saya. Di keluarga Bo, mereka membuat saya malu. Maksud kamu apa? Tidak masalah jika tidak mengerti, pokoknya hari ini, saya tidak akan biarkan mereka keluar hidup-hidup. Xia Xiaoting, kamu gila. Bo Xiao tidak mau menikahimu. Diam. Alasan Xiao tidak menikahiku karenamu. Hanya jika kamu benar-benar menghilang, saudara Xiao akan menjadi milikku. Bagus. Membawa mereka pergi dari Jiangcheng. Jangan menyakiti mereka. Akan terlalu mudah bagimu untuk keluar dari sini begitu saja. Berlututlah. Berlututlah dan minta maaf, maka aku akan membiarkanmu pergi. Ibu jangan. Jangan berlutut, ya? Aku akan membuat anakmu berdarah. Tidak. Baik. Aku berlutut. Tidak. Tidak. Xia Xiaoting. Tidak seharusnya bersaing denganmu untuk Bo Xiao. Jangan sakiti mereka. Tadi aku bilang, kau berlutut, aku pertimbangkan. Setelah kupikir-pikir, aku tidak mau melepaskan. Hei, aku bilang hari ini tidak satu pun dari kalian bisa pergi hidup-hidup. Serang mereka. Ibu hati-hati. Ibu. Berhenti. Ibu. Yang ini, Selalu menentangku. hari ini aku akan turun tangan sendiri. Xia Xiaoting, berani kau menggangguku. Aku jamin kau akan menyesal. Sudah sekarat masih keras kepala. Jangan. Mau gunakan bayi di perutmu untuk ikat Xiao. Aku pukul kamu. Mama. Lemah sekali ya. Berhenti. Xiao. Berani sentuh wanitaku, sudah tak ingin hidup lagi kah? Semua pergi dari sini. Bawa dia pergi. Ja. Qiao Zi. Ibu. Jadi dia ibunya anak itu. Qiao Zi, bertahanlah. Ibu, jangan terjadi apa-apa. Jangan tinggalkan Xiao. Ibu. Keluarga dilarang. Bu.
Kenapa aku begitu lamban? Tidak menyadari kalau Qiaozi adalah wanita dari 6 tahun lalu? Pak, maaf aku pikir kau tidak punya perasaan pada ibu, jadi aku tidak memberitahu kebenarannya. Pak, ini semua salahku, jangan marahi adik perempuan. Anak bodoh, bagaimana mungkin ayah menyalahkan kalian? Yang harus disalahkan adalah pelaku yang memalsukan video pengawasan. Bagaimana sekarang? Kak Xiao tidak akan mencariku karena hal itu, kan? Nona Xia, kamu buru-buru tetap harus bayar sisa uangnya. Ya, video editan seperti itu tidak mudah terlihat palsu, teknologi mahal. Diam, akan bayar sisa uang saat jadi nyonya muda keluarga Bo. Kamu ini seperti anjing lemah yang bodoh dan gegabah, menghancurkan kesempatan bagus. Kalau kamu nggak bisa bayar, aku akan beritahu Tuan Bo kebenarannya. Kamu. Nona Xia, ayo ikut kami sebentar. Keluarga pasien. Bagaimana istri saya? Istri Anda tidak dalam bahaya, tapi anaknya nggak bisa dipertahankan. Asal istri baik-baik saja itu cukup. Kondisi istri cukup baik. Anak bisa diusahakan lagi. Terima kasih. Ibu, akhirnya kamu bangun. Ayah dan kita semua khawatir. Ayah. Qiaozi. Apa kamu masih merasa tidak nyaman? Lapar tidak? Ayah membelikan banyak makanan enak untuk ibu, semua kesukaan ibu. Ayah anak-anak ternyata kamu. Lalu bagaimana dengan Xiaoting? Xiaoting berpura-pura. Cerita ini panjang. Qiaozi. Kamu masih ingat Hotel Yelan 6 tahun lalu? Ternyata orang di hotel malam itu adalah kamu. Bukan pengemis. Aku. Tak kusangka orang yang kucari-cari. Ternyata ada di sampingku. Qiaozi. Aku pasti akan melindungi kamu dan anak kita dengan baik. Tidak akan membiarkan kalian mendapatkan sedikit pun penderitaan. Bagus, ayah dan ibu saling mencintai, tidak perlu bantuan. Rencana bantuan apa? Yaitu, rencana untuk meningkatkan hubungan ayah dan ibu. Kami kiranya tidak mencintai ibu jadi kita. Oh. Pantas saja ada dua pengacau di depan kantor saya, lalu bos Xiao muncul. Kalian ingin dia jadi pahlawan, kan? Tapi, siapa sangka ibu begitu hebat, langsung mengusir pengacau itu pergi. Masuk. Pak Bo, orangnya sudah dibawa ke sini. Assistant Chen. Ada apa denganmu? Qiaozi. Kamu ternyata belum mati. Tapi kalau kamu masih hidup, anakmu mungkin tidak bisa selamat, kan? Jangan buru-buru, nanti biar kamu menyusul. Bawa Xiao Nuo keluar. Ja. Apakah itu menyakitkan? Apakah kamu takut? Saudara Xia. Saat merasa takut, apakah Qiaozi juga merasa takut dan kesakitan? Kakak Xiao, maafkan aku. Aku menculiknya karena aku bingung. Qiaozi, maafkan aku. Akan menebus kesalahanku padamu. Maafkan aku. Menyakiti anak saya tak dimaafkan. Mulai sekarang. Keluarga Xia, Anda tidak punya tempat untuk berdiri di Jiangcheng. Kalian sekeluarga pergilah ke tepi sungai untuk mengemis. Pergi. Kak Sisi, aku salah, Kak Sisi. Giliranmu. Tuan Bo. Aku bersalah. Tidak tahu nyonya begitu penting. Aku salah. Bagaimanapun Anda menghukumku terserah. Xiao Chen, kamu sudah bersamaku 5 tahun, sudah setia. Aku tidak akan menghukummu, tapi ke depannya, jangan pernah dekati grup Bo sedikit pun. Termasuk semua sumber daya. Dan koneksi. Aku juga akan mengambil semuanya kembali. Baik. Kesulitan sudah berlalu, saatnya membawamu pulang bertemu kakek. Tapi, kakek itu, kesan tidak terlalu baik. Kakek ingin keluarga berkumpul. Kata-kata kasar sebelumnya, bukan untukmu. Tenang saja. Semua ada aku.
Tuan ini mempersiapkan perhiasan tunangan untuk nyonya muda. Ini untuk nyonya muda, 20% saham grup bos, 10 villa, 3 mobil sport. Baiklah, suruh Xiao cepat. Bawa Xiao Ting kembali secepatnya. Kakek. Jangan terburu-buru. Aku sudah membawakan istri cucu untukmu. Bukankah sudah kukatakan padamu, kamu dan Xiao tidak cocok? Tapi bagaimana jika Ibu Xiao Mu dan Xiao Nuo? Apa? Bukankah Ibu Xiao Nuo dan Xiao Mu adalah Xiao Ting? Xiao Ting hanya berpura-pura. Dia sudah menerima akibatnya. Pura-pura. Kakek, Anda punya prasangka terhadap saya. Kalau Anda tidak suka saya, Tidak ada prasangka. Saya hanya berharap Xiao harus bertanggung jawab kepada ibu anaknya. Xiao memang menyukaimu. Kalian sudah melewati banyak rintangan. Sekarang bisa dibilang kalian berhasil bersatu. Ini dianggap sebagai kompensasi dari kakek. Dulu aku bilang, banyak kata kasar, itu kesalahan kakek. Mulai sekarang keluarga adalah keluargamu. Karena kalian saling mencintai, tidak perlu waktu untuk membangun perasaan lagi. Menurutku lebih baik langsung menikah saja. Ingat 2 bulan lalu kita melakukan apa? Tentu ingat, kita menghancurkan pernikahan wanita jahat itu. Ya. Kalau bukan karena kita, mereka tidak akan bersama. Betul. Nona Kiao. Menurutmu, mereka bosan atau tidak? sepertinya memang Jadi, bagaimana kalau tambah 2 lagi? Kita akan segera punya adik laki-laki atau perempuan. Mau adik laki-laki atau perempuan, aku suka. Kamu gimana? Aku juga.